Kabupaten Tangerang. Namun upaya tersebut harus diikuti dengan tindak lanjut penegakan hukum yang tegas dan transparan kepada pelaku utama agar menjadi efek jera dan tidak terulang kembali di daerah lain. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terkait dengan isu-isu aktual lainnya, Komisi 4 DPR RI juga ingin meminta penjelasan secara komprehensif antara lain, pertama, tindak lanjut dari penyelundupan penyu hijau di Desa Pangyangan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jemberana, Bali. Kedua, tindak lanjut desakan warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta yang menginginkan mencabut izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut terkait pembangunan fasilitas pariwisata bahari yang diduga berpotensi merusak ekosistem laut. Ketiga, tindak lanjut penolakan warga di Kampung Tapak Kerbau, Desa Gresik Putih, Kabupaten Sumeneb terkait adanya reklamasi laut yang akan dijadikan tambak garam. Yang keempat, tindak lanjut adanya informasi kepemilikan sertifikat HGB di perairan Sidoarjo dan sekitarnya seluas 665 hektar. Kelima, tindak lanjut penolakan warga Surabaya terkait rencana reklamasi Surabaya Waterfront Land seluas 1084 hektar yang mengancam mata pencarian masyarakat pesisir. Saudara Menteri dan anggota Komisi 4 DPR RI yang saya hormati, demikian pengantar yang kami sampaikan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Menteri untuk menyampaikan penjelasan terkait hal-hal tersebut di atas. Kami persilahkan. Terima kasih Ibu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh anggota DPR RI Komisi 4. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala, kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan rapat kerja antara Kementerian Kelautan Perikanan dengan Komisi 4 DPR RI dengan agenda pemagaran laut dan isu-isu aktual lainnya. Ibu Ketua dan Wakil Ketua serta anggota Komisi 4 DPR RI yang saya hormati, berkenaan dengan progres penanganan pelanggaran KKPRL di Tangerang, Banten, dan Bekasi, Jawa Barat, dapat kami sampaikan bahwa proses penanganan yang dilakukan oleh KKP telah mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Unclos 1982, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 55, dan Pasal 76 yang memberikan hak kepada negara pantai untuk mengatur zona maritimnya termasuk di dalamnya laut teritorial, perairan pedalaman, perairan kepulauan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Selanjutnya, Indonesia sebagai negara pantai mengatur hak pemanfaatan perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan di Indonesia dalam bentuk hak pengusahaan perairan pesisir atau HP3 melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 /PUU/8/2010 yang ditetapkan tanggal 9 Juni 2011 menyatakan bahwa hak pengusahaan perairan pesisir tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga paradigma hukum pemanfaatan ruang laut berubah dari rezim hak menjadi rezim perizinan. Pemanfaatan ruang laut ini selanjutnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan pasal 18 dan 19 Undang-Undang Cipta Kerja, pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Sehingga pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki KKPRL adalah tindakan pelanggaran hukum yang sanksinya mengedepankan sanksi administratif. Dengan mempertimbangkan dasar hukum di atas, maka sesuai dengan tugas dan fungsi, Kementerian Kelautan Perikanan telah melakukan penyegelan kegiatan pemagaran laut di Tangerang, Banten pada tanggal 9 Januari 2025 dan Bekasi, Jawa Barat pada tanggal 15 Januari 2025 karena tidak memiliki KKPRL. Hal ini perlu dilakukan mengingat kegiatan pemagaran laut yang dilakukan tersebut memberikan dampak negatif terhadap ekosistem perairan laut, mempersempit daerah penangkapan ikan, merugikan nelayan dan pembudidaya, serta mengganggu operasional PLTU Banten 03 dan PLTGU Muara Tawar Bekasi yang merupakan objek vital nasional. Selanjutnya pada hari Rabu 22 Januari 2025 telah dilakukan pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten kurang lebih sepanjang 5 km yang melibatkan berbagai instansi dan masyarakat nelayan dan akan dilanjutkan hingga selesai sepanjang 30 km. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI yang telah memberikan dukungan dan partisipasi dalam proses pembongkaran pagar laut tersebut. Sebagai solusi penyelesaian permasalahan, maka tindak lanjut yang akan dilakukan Kementerian Kelautan Perikanan adalah yang pertama, melanjutkan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan pagar laut yang telah dilakukan penyegelan oleh Polsus KKP sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, konsolidasi dan koordinasi dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah untuk pengendalian pemanfaatan ruang laut secara nasional mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ibu Ketua dan Wakil Ketua, para anggota Komisi 4 DPR RI yang saya hormati, kami menyadari bahwa saat ini KKP masih memiliki kelemahan dalam pengawasan pemanfaatan ruang laut. Akibat adanya keterbatasan sarana prasarana dan dukungan operasional yang membutuhkan penguatan anggaran, serta penguatan tugas, fungsi dan tanggung jawab Kementerian Kelautan Perikanan melalui revisi Undang-Undang Kelautan.